merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan pendekatan teori kontrol, di mana teori kontrol ini merupakan teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, stimulus respons itu cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Sementara di pendekatan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, Bapak Ibu hebat, stimulus respons dampaknya pada saat itu saja atau seketika itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupan. Sementara bila kita merubahnya menjadi pendekatan teori kontrol, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dan dampaknya bisa dalam jangka panjang. Kita lanjut, Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelumnya, slide jalan nggak Bapak Ibu? Mohon izin. Belum ada sudah. Ya, oke. Jalan, Bunda. Terima kasih Bapak Ibu untuk infonya. Iya. Berikutnya Bapak Ibu hebat, kita akan membandingkan antara stimulus respons melawan teori kontrol dalam pandangan tentang dunia. Ini untuk memperjelas saja bahwa di mana perubahan itu terjadi, gitu ya. Nah, di dalam stimulus respons tentang dunia itu kita masukkan atau kita tuliskan di kolom 1 dan teori kontrol tentang dunia kita masukkan di kolom 2. Perbedaannya terlihat sekali, Bapak Ibu. Realitas kebutuhan kita sama, itu apabila di stimulus respons. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Di stimulus respons, semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apabila di stimulus respons kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita harus menghargai bahwa setiap manusia itu memiliki perubahan, memiliki perbedaan sesuai dirinya masing-masing. Berikutnya, Bapak Ibu hebat, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respons, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara di teori kontrol tentang dunia itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respons ada model berpikir mana yang menang dan mana yang kalah, sementara di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, semuanya menang, atau semuanya menjadi pemenang, tidak ada yang dikalahkan. Bapak Ibu hebat sekalian, mari kita setelah kita mengenal perubahan paradigma dari stimulus, kemudian stimulus respons ke teori kontrol, selanjutnya mari kita pahami semuanya tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Secara umum, Bapak Ibu guru hebat, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Seperti apa itu? Mari kita kupas lebih lanjut, Bapak Ibu hebat. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab itu semuanya, mari kita belajar bersama terkait dengan konsep disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di satuan pendidikan. Bapak Ibu, mungkin ketika kita berbicara tentang disiplin, maka yang muncul di kepala kita atau di kepala anak-anak didik kita itu adalah satu, tata tertib, yang kedua, teratur,
kemudian kepatuhan pada peraturan, atau bahkan hukuman. Sehingga kadang-kadang pada sebagian besar itu mengkaitkan antara disiplin dengan keempat hal tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, atau juga disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan seseorang. Karena harus patuh ini, harus sesuai dengan ini gitu perilakunya. Sehingga disiplin itu juga identik dengan ketidaknyamanan. Lalu bagaimana kita merubah itu supaya anak-anak merasa bahwa disiplin itu merupakan kebutuhan, bukan satu aturan yang menyiksa diri pribadi seseorang tersebut. Bapak Ibu, mari kita cermati pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Ini yang pertama, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, dari diri sendiri motivasinya itu. Nah, Bapak Ibu, hal itu akan memunculkan bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apabila kita sudah bisa dan tahu bagaimana cara kita mengontrol diri, maka yang diharapkan adalah disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Apabila itu sudah terwujud, maka ujung-ujungnya muaranya adalah pada bentuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena pada dasarnya tindakan kita itu sebagai manusia adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita lanjut Bapak Ibu. Lalu apa tugas kita sebagai pendidik di dalam disiplin diri tersebut? Tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kenapa harus intrinsik? Mari kita bahas di slide berikutnya. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ini ya, 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, yaitu termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul, gitu ya. Bukan pada bentuk motivasi untuk pengembangan dirinya, tetapi sekedar untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman yang diterapkan. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu contoh dari tahapan ini adalah misalkan ketika kita menjanjikan kepada anak-anak, apabila nanti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka kita sebagai pendidik akan memberikan sesuatu untuk anak-anak. Nah, itu berarti kita memberikan imbalan atau penghargaan terhadap anak-anak yang ada di tangan kita. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, Bapak Ibu, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, saya yakin Bapak Ibu hebat semuanya pasti juga punya pengalaman ya, kita termotivasi melakukan sesuatu dengan iming-iming imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu. Misalkan kita akan mempelajari sesuatu, itu nanti supaya kita diakui bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain tersebut. Contohnya seperti itu. Gitu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Seperti apa yang diharapkan Bapak Ibu? Nah, seharusnya motivasi itu ada di pada tahapan 3 ini.
di mana kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu, yang pertama itu untuk menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Lalu Bapak Ibu hebat semuanya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, Bapak Ibu, kita menerapkan disiplin positif itu bisa melalui berbagai cara. Ini hanya sekedar contoh, bisa saya paparkan, bisa kami paparkan. Mungkin ini juga merupakan salah satu bentuk berbagi praktik baik. Disiplin positif di SMP 1 Curing ini dilakukan melalui berbagai kegiatan. Di antaranya ini ada 15 poin, ini belum semuanya. Yang pertama, penerbitan buku panduan bagi orang tua, di mana buku ini berisi tentang jam kegiatan di sekolah setiap harinya, kemudian kegiatan yang sifatnya itu setiap bulan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu teragendakan dalam satu semester, 1 tahun, dan lain sebagainya. Intinya buku panduan orang tua ini lengkap sekali, sehingga orang tua bisa mendampingi putra-putrinya untuk mendisiplinkan diri selagi anak-anak berada di rumah. Kemudian juga pembiasaan literasi, pembiasaan religi, 6S, kemudian juga ada kegiatan parent teaching, kemudian di sini ini melibatkan wali murid atau orang tua dari anak-anak untuk memberikan bentuk-bentuk pelatihan. Orang tua menjadi guru di sekolah pada hal-hal tertentu. Kemudian juga dikemas dalam bentuk talk show. Ini pematerinya juga bisa dari anak-anak, dari wali murid, atau pihak-pihak eksternal. Tentunya juga penerapan SOP, kemudian kesepakatan kelas. Ini yang kami terapkan terkait dengan disiplin positif, itu yang ngopi diri, dan ada juara. Jemput sebagai juara, yaitu kuli kelas dan orang tua juara, lidaja dan belajar, pembiasaan sholat dan aktivitas religi. Di sini ada pendekatan secara personal oleh guru. Di sini kami sebut dengan pesona guru. Kemudian pesona lila ini adalah pendekatan secara personal oleh wali kelas. Kemudian juga pesonamu. Pesonamu ini adalah pekan seni, olahraga, dan aktivitas murid yang kita lakukan biasanya setiap minggu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, contohnya adalah penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kemudian kesepakatan kelas itu seperti apa? Nanti akan dikupas oleh narasumber berikutnya. Bapak Ibu, hebat semuanya yang saya hormati. Sebelum saya mengakhiri paparan saya, mohon izin saya memberikan sedikit pantun kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah bergabung belajar bersama kita dalam kegiatan webinar kali ini. Bunga mawar, bunga cempaka, indah nian tampak dari balik kaca. Terima kasih cakepnya. Yang selalu semangat belajar bersama untuk karya kita menjadi lebih bermakna. Amin. Luar biasa. Terima kasih kita sudah melakukan pembelajaran bersama hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan bermakna untuk anak-anak didik kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bunda Titin. Luar biasa tadi pemaparan materinya. Sama-sama. Ini banyak yang ngechat ini, banyak yang di chat ini. Daging ini materinya. Materinya bagus. Nanti minta tolong ini Bunda di-share ya, untuk materinya tadi. Siap. Setelah Tenang ini Ibu akan Bapak, nanti kami materi setelah akan ini nanti kami akan share. kami jadi satukan. Oke, nanti materi akan kami share, link daftar hadir kami share, termasuk nanti link untuk sertifikat juga akan kami share. Jadi harap ditunggu sampai selesai, Bu Bapak ya. Tadi sudah bersama kita dengarkan paparan materi dari Bunda Titin tentang paradigma, tentang konsep perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan motivasi. Nah, mungkin jika Ibu Bapak ada pertanyaan atau tanggapan lebih lanjut bisa disimpan dulu Ibu Bapak ya. Disimpan dulu untuk nanti di akhir setelah semua narasumber selesai berbagi paparan bisa ditanggapi. Jadi ini kita selesaikan materinya dulu, baru nanti ada sesi untuk menanggapi atau tanya jawab. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya kita akan ke materi pemenuhan kebutuhan dasar. Ini masih terkait dengan rangkaian disiplin positif ya. Jadi kalau disiplin positif di sekolah itu adalah tujuan akhirnya, maka sebelum mencapai ke sana ada rangkaian-rangkaian yang harus kita telusur, kita pastikan semua berjalan. Nah, ini nanti di semua materi akan disampaikan oleh narasumber. Jadi Bu Bapak ikuti dari awal sampai selesai supaya esensi yang didapat nanti bisa benar-benar eh, bisa didapat dan diterapkan di sekolahnya masing-masing seperti itu. Baik, ya Sumarli, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ya, alhamdulillah. Baik ya Marli, selanjutnya ini Ibu Bapak sudah tidak sabar menunggu ini pemenuhan kebutuhan dasar dan keyakinan kelas. Mungkin sudah banyak yang mendengar nggak ya? Maka kita akan diskusi bersama. Ini nanti kita dengarkan paparan. Atau mungkin baru ada Ibu Bapak yang baru dengar juga. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama, dikupas oleh Ayah Marli. Baik ya Marli, kalau sudah siap, waktu dan layar saya berikan ke Ayah Marli sepenuhnya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena posisi memang di luar sekolah, masih tugas luar sambil mengawal kegiatan kabupaten. Izin share screen ya. Monggo ya Marli. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terdengar? Gambar juga bisa tampil? Bisa ya Marli? Bisa terdengar jelas. Kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ini adalah materi dari pendidikan calon guru penggerak. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Kita belajar bersama, kita ulangi lagi. Mungkin yang sudah lama jadi guru penggerak bisa mengingat-ingat apa itu tentang kebutuhan dasar manusia. SMP 1 Celuring. Kebutuhan dasar manusia di sini yang akan kita ungkap ada 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Semua orang pasti perlu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga freedom atau kebebasan. Kebutuhan yang keempat adalah fun atau kesenangan. Yang kelima adalah power atau penguasaan. Kita mulai dengan bertahan hidup atau survival.
Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini yang sering menjadi apa ya? Kalau dulu waktu kita sekolah, kebutuhan utama, kebutuhan primer ya, kita kenal dengan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ada makanan, ada rumah. Kalau dulu sandang, pangan, dan papan. Nah, ini adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Sama seperti makhluk yang lain, apabila ingin bertahan hidup, maka harus mempunyai keturunan untuk melanjutkan keturunannya. Yang berikutnya adalah komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Perasaan aman ini harus diciptakan apalagi di kelas, di sekolah. Kalau kita ingin menjadi sekolah ramah anak, maka ini yang harus kita ciptakan. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan Bu Nurul, materinya untuk dikirim ke disayangi saya ya. dan diterima. Ini Materinya biasanya jenengan dikirim ke anak-anak saya. sangat penting. Sama Mbak Vivi. Sangat penting untuk disayangi dan diterima. Kadang kita sering lupa. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu ingin diterima, ingin selalu mendapatkan kasih sayang. Itu adalah kodratnya manusia. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi selalu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini di masa atau di zaman now, anak-anak kita yang selalu melakukan seperti ini. Nah, semoga dengan kebutuhan kebebasan ini kita juga tahu bahwa anak-anak kita sangat perlu diperhatikan. Pergerakan mereka, cara mereka mencoba-coba. Namun, tugas kita sebagai seorang guru tetap harus memberikan tuntunan. Jadi tidak perlu didikte, sebenarnya mereka sudah paham. Hanya kita berikan rambu-rambu saja. Supaya tidak menjadi kebebasan yang kebablasan. Yang berikutnya adalah fun atau kesenangan. Namanya kesenangan berarti ya apa yang dilakukan supaya merasa senang. Berarti kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan apabila kita hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dunia saya rasa akan sepi kalau tanpa kesenangan. Seperti yang dikatakan oleh Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Contoh misalnya, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lomba-lomba, primata, dan lain-lain, mereka selalu bermain untuk menemukan sesuatu kesenangan supaya mereka bisa
mendapatkan keterampilan hidup yang penting. Begitu juga manusia, tidak ada bedanya. Jadi kesenangan itu adalah faktor yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang terakhir adalah power atau penguasaan. Mana? Penguasaan Share screen atau tapi? kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, video ini jenengan. Bisa. Kebutuhan ini berusaha dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, kebutuhan manusia ini biasanya bermacam-macam cara untuk menampakkan atau mewujudkan. Bisa mungkin dengan kekuatan mereka, bisa dengan mungkin intelijensi mereka. Mereka selalu menunjukkan bahwa saya mampu, kita mampu. Nah, anak-anak itu prosesnya berbeda-beda dalam menunjukkan kemampuan mereka. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat studi kasus mungkin yang ini yang sering kita temui di sekolah kita masing-masing. Contoh, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah? Jawaban Dinda, ini adalah kebutuhannya, tindakan Anda. Yang pertama, ibu guru Putus ya Marli ya? Ya. Halo, ya Marli. Ya Marli sepertinya terkendala sinyal ini. Kak nganu, Cik, nggak bisa. Baik Ibu Bapak, sepertinya Ayah Sumarli ini terkendala sinyal ini. Sambil kita tunggu beliau gabung lagi ya. Wah, ini sama Bu meneh ora ya. Otomatis Atau mungkin bisa atau sambil Bunda Vivi dulu ya. menunggu Ayah Siapa ya? Marli bergabung kembali, bisa lanjut untuk ke pemateri berikutnya, Pak Yudi Bram. Iya, siap Bunda Titin. Nanti sambil menunggu Ayah Sumarli berusaha bergabung lagi ini sepertinya. Kita ke pemateri selanjutnya saja, Ibu Bapak. Ada Bunda Vivi yang akan menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol. Bunda Vivi, apakah sudah siap? Siap, Pak. Baik, monggo silakan Bunda Vivi menyampaikan paparan materinya. Ini nanti bisa sambil interaktif ya Ibu Bapak ya. Jadi pemateri bisa sambil bertanya ke peserta dan sebaliknya. Monggo Bunda Vivi kalau sudah siap bisa langsung share screen saja.
Terima kasih Pak Yudi. Saya izin share screen ya. Bagaimana? Kelihatan? Sudah terlihat, Bunda? Bapak Ibu. Terlihat. Silakan Terima dilanjut. kasih. Coba diperbesar lagi. Oh ya, saya slide berarti. Sudah kelihatan? Ini sudah. Ya, sudah paling besar. Halo, ya Marli. Sudah kelihatan, Bu? Udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan. Yang Marli masuk. Terpental ya, enggaknya Marli. Oke. Ayah Bunda, Oke. di sini saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol. Ini- Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu adalah Pesertanya pembuat rasa ini kan bersalah, ya. kemudian Banyak yang yang ketiga ngantri, ada teman, yang keluar satu, masuk lagi satu. keempat Gitu loh. pemantau, dan yang kelima Ini manajer. memasukkannya lagi gimana nggih jenengan ini? Untuk Supaya Ayah masuk. Bunda, ini sudah sering Coba sekali gini, kita lakukan jenengan ya. jenengan Seperti berusaha masuk lagi, nanti saya izinkan. contoh, sebentar. Sudah coba. Saya stop dulu saja. Oh. Pak, macet aku. Sebentar. Jenengan tunggu di tadi. Sebentar. Ya. Oh iya. Ya wis ya. Nggih, mohon maaf nggih. Saya lanjutkan. Nanti sambil ini aja deh. Apa Saya coba share gabung lagi aja. screen. Coba gabung lagi. Oke. Kalau misalkan bisa. Pokoknya jangan coba. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Napa sih? Di sini ada 5 posisi mungkin dilanjutkan kontrol. Yang pertama dari tadi sudah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini sering sekali kita alami ya, terutama untuk anak-anak yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Jika guru itu sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Misalnya, contohnya, kalau kamu tidak melakukan ini, nanti kamu akan dijadikan sama Bunda, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini gurunya cenderung menggunakan bahasa yang lembut, tetapi ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya seperti contohnya, Ibu kecewa sama kamu kemarin sudah janji sama Ibu seperti ini, kenapa kok dilakukan lagi, seperti itu. Kemudian guru bisa bertindak sebagai teman, yaitu mengontrol murid dengan bujukan. Ini biasanya dilakukan oleh guru ketika dia memposisikan bahwa murid itu sebagai teman. Sebagai contoh seperti ini, tolong dilakukan ya demi ibu, seperti itu. Kemudian pemantau ini melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensinya. Ini gurunya biasanya itu bertanya, kesepakatan aturannya apa ya, kesepakatan kita apa, seperti itu. Kemudian untuk manajer, biasanya guru ini akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti diharapkan ayah bunda yang ada di sekolah itu adalah memposisikan dirinya sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ayah bunda. Saya stop dulu. Sampai seluruh layar ya, Mbak? Hah? Sampai seluruh layar ya. Sampai share seluruh layar aja. Saya izin share screen. Saya izin share screen-nya. Nah,
Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita lihat di sini tadi Bunda Titin sudah menyampaikan bahwa ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi eksternal itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian identitas gagal ini ada di perilaku kontrol negatif. Jadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Kemudian di samping itu motivasi eksternal pun ada identitas sukses. Identitas sukses itu adalah perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman dan pemantau. Kemudian yang paling tinggi ini adalah motivasi intrinsik, yaitu kontrol diri, guru sebagai manajer. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Guru berbuat. Biasanya guru kalau memposisikan sebagai penghukum, maka guru itu akan menunjuk-nunjuk muridnya, kemudian menyindir, kemudian menghardik. Kemudian kalau guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, maka biasanya guru itu akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap perbuatan murid tersebut. Kemudian untuk sebagai teman, maka guru itu akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau, guru itu akan menghitung dan mengukur. Kemudian untuk manajer, maka guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana caranya murid itu berubah. Di sini guru akan berkata, kalau kamu, nah biasanya itu sebagai penghukum tidak melakukannya, saya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk sebagai membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Kemudian untuk yang sebagai teman, maka guru itu akan berkata seperti ini, lakukan demi bapak ya, lakukan demi ibu ya, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, biasanya guru itu akan berkata, peraturannya apa, konsekuensinya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini adalah seorang guru memposisikan sebagai pemantau. Kemudian ini yang paling tinggi, ketika guru itu sebagai manajer, maka dia akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sudah seperti itu, berkatanya seperti itu, maka hasilnya seperti apa kepada murid-murid. Kalau seorang guru itu sebagai penghukum, maka hasilnya itu adalah murid akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kecenderungan murid akan berbohong, ya, menyembunyikan sesuatu yang benar. Ketika kita sebagai temannya, hasilnya itu adalah mereka akan ketergantungan. Kalau tidak dengan bapak ini, saya tidak mau. Kalau tidak dengan bunda ini, saya tidak mau. Saya tidak mau dilayani oleh bunda yang lain. Ini adalah dampaknya ketika kita memposisikan sebagai teman. Kemudian ketika kita memposisikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi, dia menyesuaikan. Kalau tidak diawasi, maka dia akan bertindak sesuai keinginannya. Kemudian untuk posisi manajer, hasilnya itu adalah akan menguatkan watak atau karakter murid tersebut. Karena tadi kan tidak ada istilah menjustis seperti itu. Kemudian murid ini, dampaknya murid akan berkata begini, kalau kita sebagai saya tidak peduli. Jadi dia tetap bahwa saya tidak peduli itu ngomong seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, maka dia akan bilang, maafkan saya ya bunda, maafkan saya ya ayah, seperti itu. Kemudian untuk teman, maka murid itu akan bilang bahwa saya pikir bapak itu teman saya, ketika dia sesuatu yang kurang menurut dia itu tidak kurang pas, seperti itu. Kemudian untuk pemantau, maka murid itu akan cenderung untuk tadi mendapatkan penghargaan.
saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, seperti itu. Kemudian bisa jadi jika sudah melakukan hal tersebut, saya nanti akan mendapatkan apa. Jadi murid itu cenderung lebih ke suatu dia ingin mendapatkan apa, ada tawaran apa, gitu. Kemudian kalau sebagai manajer, maka murid itu akan bilang bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, atau saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa, seperti itu. Jadi murid itu akan berpikir lebih mandiri dengan bantuan ayah bunda yang ada di sekolah. Kemudian ini dampak pada muridnya. Kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, maka kecenderungan murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian dia akan menjadi agresif. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid itu akan merasa gagal ketika dia itu tidak bisa mengikuti aturan guru tersebut. Kemudian dia akan merendah diri. Ketika menjadi teman, maka ini dia tidak akan mandiri, tidak bisa memutuskan saya harus bagaimana. Dia ketergantungan dengan guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Dia nanti dapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian ketika jadi manajer, maka murid itu akan mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi nanti diharapkan murid itu mandiri dalam mengambil suatu keputusan. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas tadi, jika guru menjadi penghukum, maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia tidak peduli dengan guru itu, diletakkan di luar dunia. Sebagai pembuat rasa bersalah, ini murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Dan sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi dia meletakkan guru juga meletakkan peraturannya di dalam dunianya. Kemudian jika bergabung dengan guru sebagai manajer, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita melihat boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya. Saya yang ngomong, Bapak Ibu harapkan ini sebagai apa ya? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau ini pemantau ya Bapak Ibu, pemantau atau sapa dengan pengamat, kemudian sebagai manajer. Yang pertama Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chatnya. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Ini guru sebagai apa? Ketika guru tersebut bilang bahwa sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chatnya. Oke, rata-rata pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ini kebanyakan pembuat rasa bersalah ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita bahas Bapak Ibu. Oh, ada yang bilang penghukum. Ada yang raise hand. Oh, itu sebentar. Ini boleh langsung tak kalau menjelaskan. Kepada Ibu Yusmina. Ibu Yusmina mengatakan bahwa
Dikoloncat apa belum ini ya Bu Yusmina ya? Monggo Bu Yusmina pendapatnya. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Monggo Bu Yusmina. Oh, kepencet ini. Mungkin Bu Yusmina kepencet ini ya. Bu Yusmina jawab sebagai orang bersalah. Oh, sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut Bu Yusmina, membuat rasa bersalah. Kenapa Bu kok milih membuat rasa bersalah? Bu? Oh, Bu Yusmina. Iya Bu. Bunda kenapa kok milih pembuat rasa bersalah ketika guru itu bilang sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil begitu. Monggo Bu Yusmina. Bu Yusmina apa tenggelam ya sinyalnya? Berarti Bu Yusmina tadi pembuat rasa bersalah. Saya ingin mendengarkan yang menjawab yang lain, Oh, ini. Siapa ini? Penghukum, Pak. Ini Pak Sakiran atau Bu Sakiran ya? Ini bilangnya bahwa ini sebagai guru sebagai penghukum. Monggo Bapak atau Ibu ini. Pak Sakiran atau yang lain yang menjawab. Pak Sakiran bilangnya guru pendendam ini. Oh ini Ibu Nina Erika bilangnya bahwa ini sebagai penghukum. Monggo Ibu Nina Erika pendapatnya kenapa ini jenengan milih sebagai penghukum. Halo, Bu Nina Erika. Oh, Bu Nina, tidak ada. Ya, Ibu. Oh, Bu Nina. Geng, suaranya terdengar, Ibu. Monggo, Ibu pilihnya sebagai penghukum. Monggo. Bu. Iya, ya. Terdengar? Suaranya terdengar, Ibu. Suaranya terdengar jelas. Monggo, Ibu Nina. Menyampaikan bahwa ini sebagai penghukum. Monggo Bu Nina. Saya itu termasuk ke penghukum karena ada kata-kata menjadi orang yang kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Artinya itu membuat anak merasa dia itu rendah hati mungkin Bu. Jadi begini Bapak Ibu. Gantian Bapak Ibu. Gantian ini kebanyakan yang resen siapakah yang mengatakannya ini sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Berarti guru itu sudah melabeli murid tersebut bahwa kamu tidak akan berhasil. Ini biasanya dilakukan oleh guru sebagai penghukum. Jadi guru itu sudah melabeli murid ini nakal, murid ini selalu telat dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita yang kedua, monggo silahkan dituliskan di kolom chatnya. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Silakan Bapak Ibu. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Monggo pendapatnya. Silakan tulis di kolom chat. Nah ini Pak Andreas ini menuliskan pembuat rasa bersalah. Ibu Nova menuliskan guru sebagai teman. Oke, monggo Pak Andreas. Bapak menuliskan bahwa di situ sebagai pembuat rasa bersalah. Monggo pendapatnya Pak. Iya, ini kan tadi Ibu guru mengatakan saya kecewa, berarti otomatis tuh menekankan bahwa ibu guru kecewa karena anak tidak melakukan sesuatu yang diharapkan atau anak sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran.
Jadi di situ ibu guru menekankan bahwa ini gara-gara si anak, jadi kamu yang salah. Nah, ini sesuai dengan apa yang membuat rasa bersalah, Bu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pendapatnya. Kemudian Ibu Nova menuliskannya sebagai teman. Monggo Bu Nova, pendapatnya. Oke, baiklah Bu. Kenapa saya memilih sebagai teman? Karena si anak udah melakukan kesalahan. Jadi karena itu kita harus menjadi teman anak itu untuk meminta kenapa sih dia bikin kesalahan. Jadi dia bisa curhat Bu sama kita gitu. Iya. Terima kasih Ibu Nova. Ini ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini kan berbagi, nggih. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Jadi seolah-olah anak itu tidak bisa meluluskan keinginan orang tersebut, sehingga ini lebih tepatnya kalau disebut sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian cukup dua saja nih Bapak Ibu ya pendapatnya. Untuk yang ketiga, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Monggo pendapatnya silakan dituliskan di kolom chat. Teman-teman. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah menuliskan sebagai teman. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Kemudian, ini ada yang berbeda. Pak Sodikin bilangnya sebagai pemantau. Monggo Pak Sodikin, jawaban Pak Sodikin berbeda dengan yang lainnya. Mungkin ada pendapat? Pak Sodikin. Ya, menurut kami kalimat apa tadi? Gimana tadi? Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Ya, karena di situ posisinya guru sebagai pemantau yang seakan-akan tahu banyak hal perihal masalah anak-anak, sehingga setelah memberikan bimbingan, pendampingan dan seterusnya, dia sebagai pemantau itu seakan-akan dia menguasai semua, sehingga mengatakan kalau ada masalah yang belum jelas bisa saya bantu. Jadi posisi guru seakan-akan tahu banyak hal tentang anak-anak dan di situ memposisikan dirinya sebagai pemantau. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sodikin. Pak Sodikin menjawabnya adalah sebagai pemantau. Pak Stefanus sebagai fasilitator. Monggo Pak Stefanus, pendapatnya Pak Stefanus. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Mohon izin saya ingin perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Kostanada. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Letak instansi di SMP Negeri 4 Pocoranaka. Kenapa saya bilang bahwa di poin yang ketiga itu sebagai fasilitator, yang dimana kita sebagai guru adalah benar kenyataannya sebagai fasilitator. Nah, kita memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mencari segala informasi-informasi dan kita memberi leluasa kepada murid untuk mencari sumber-sumber yang belum mereka ketahui melalui internet apa segala macam itu. Terus, nah hal apa yang mereka dapat di luar lingkungan itu akan di bawah di saat di mana KBM itu berlangsung, Bu. Nah, disitulah Bapak Ibu guru sebagai fasilitator memberi arahan ketika peserta didiknya masih merasa kebingungan dengan hal-hal yang dia dapat. Nah, kenapa peserta didik bingung? Nah, mungkin peserta didik ini membandingkan
materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan materi yang dia dapat di luar lingkungan sekolah itu, Ibu. Nah, kita di sini menurut saya di poin yang ketiga ini kita sebagai fasilitator. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Stefanus. Kalau Bapak Stefanus ini apa ya, pemandangan dari segi ketika pembelajaran ya Bapak Stefanus. Kembali lagi ke 5 posisi kontrol tadi Bapak Stefanus. Jadi ini adalah budaya positif ketika anak itu melakukan suatu apa ya yang tidak sesuai dengan SOP Pak Stefanus. Jadi kalau di dalam pembelajaran Pak Stefanus, mari saya bantu itu guru sebagai fasilitator Pak Stefanus. Tetapi hari ini yang kita bahas itu adalah tentang disiplin positif ketika murid tersebut tidak sesuai dengan SOP. Nah, ketika guru bilang jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Ini lebih cocok ketika kita memposisikan sebagai teman Pak Stefanus. Halo Pak Stefanus. Ya, siap. Jadi, kenapa saya tertarik dengan kenapa saya bilang fasilitator itu, Bu? Karena kalimat jika masih belum mengerti nanti saya bantu. Itu kan ada juga kaitannya dengan pas memberikan suatu materi. Iya Bapak. Benar sekali Bapak. Benar sekali kalau kita sedang dalam pembelajaran. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya Bu, lanjut. Lanjut. Yang keempat, kalau kita tanya ketika ada murid misalkan murid tersebut telat, kemudian kita tanya peraturannya apa. Nah, ini guru ini sebagai apa Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu boleh present. Pengamat, pemantau, ini sama pengamat, pemantau, pemantau. Semuanya sudah menjawab. Ini adalah sebagai pemantau. Ketika kita menanyakan bahwa aturannya apa seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita ke pertanyaan kelima. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Andreas menjawab sebagai penghubung. Bu Musiani. Kemudian penghubung saya ingin ini Bapak apa Ibu ya? Ode Nurlillah menjawab sebagai manajer. Monggo Bapak atau Ibu Ode Nurlillah, kami ingin mendengarkan pendapatnya. Halo, Bapak, Ibu. Ibu Waude. Ibu. Hah? Ibu. Ibu Waude Nurlillah. Mungkin terkendala sinyal, nggih. Atau mungkin dari yang lain. Ini ada Ibu Yusmina. Ibu Yusmina. Ibu Yusmina. Halo. Waalaikumsalam. Bu Yusmina. Iya, itu biasanya kalau di sekolahku itu pertanyaan yang seperti itu pada saat pulang ya. Itu saya biasanya saya kasih ke siswa yang kurang memperhatikan pada saat saya berikan pelajaran seperti itu, Bu. Ya. Bu Yusmina memposisikan sebagai apa? Sebagai penghukum kepada siswa tersebut agar dia lebih
belajar lagi supaya dia mengulangi pertanyaan yang diberikan tadi itu di rumah. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Yasmina. Ketika kita itu meminta anak-anak boleh pulang sebelum menyelesaikan tugas, maka guru itu tidak sebagai penghukum. Terima kasih Bu Yasmina. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Monggo Bapak Ibu pendapatnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Rata-rata menuliskannya sebagai manajer. Oh, ini ada yang beda. Oh, Pak Stefanus menuliskannya sebagai pengamat atau pemantau. Monggo Pak Stefanus, kami ingin mendengarkan pendapatnya Bapak kenapa memilih sebagai pengamat atau pemantau. Monggo Pak Stefanus. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Kenapa saya bilang bahwa itu adalah pengamat yang poin ke-6 ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini kan bentuk pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang membutuhkan jawabannya. Jawaban dalam arti tindakan yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, begitu. Nah, di sini kita diposisikan sebagai pengamat, Ibu. Kita kan pengen tahu, begitu. Kita kan pengen tahu kira-kira apa yang dia lakukan nanti, gitu loh, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Stefanus. Pak Stefanus bilang bahwa ini untuk kamu akan melakukan apa, kan seperti itu ya, Pak Stefanus. Sebagai pemantau Pak Stefanus itu biasanya penyelesaian itu datang dari guru tersebut. Jadi kamu ingin menyelesaikan ini dengan cara apa? Biasanya guru itu akan memberikan suatu pilihan. Jadi anak itu akan memilih, dia lebih memilih yang mana. Kemudian kalau guru itu sebagai manajer Pak Stefanus, maka di dalamnya itu bisa jadi guru itu akan bertindak nanti sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi setelah guru itu menjadi temannya, kemudian tanya, kamu inginnya seperti apa, kemudian maka guru itu akan bertanya bahwa untuk menyelesaikan ini apa yang bisa kamu lakukan. Jadi penyelesaian itu keluar dari murid tersebut, murid itu sendiri, maka disitulah guru sudah berhasil sebagai seorang manajer. Tetapi ketika guru itu masih memberikan suatu pilihan, bagaimana kalau seperti ini dan seperti ini. Nah, itu maka guru bertindak masih sebagai pemantau, begitu. Ya. Terima kasih Pak Stefanus untuk jawabannya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Kemudian Ayah Bunda, ini slide saya yang terakhir. Slide. Saya stop sharing dulu, ternyata macet ini. Nah, slide saya yang terakhir ini Bapak Ibu. Monggo jenengan tuliskan di manakah Bapak Ibu saat ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah malah sudah sebagai manajer ketika Bapak Ibu berada di sekolah Bapak Ibu.
Monggo Bapak Ibu, silakan dituliskan di kolom chat. Ini refleksi kita hari ini ya Bapak Ibu. Monggo jenengan sebagai apa? Terima kasih Bu Nina sebagai teman, Bu Teti sebagai teman dan manajer, Pak Stefanus. Lengkap ini paket lengkap, Pak Stefanus 1 sampai 5, Bu Dina sebagai teman. Bu Rizdiansa sebagai teman, kemudian Pak Nova juga masih kelima-limanya, Pak Setiaji membuat rasa bersalah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah refleksi kita hari ini. Harapannya Bapak Ibu ketika kita sudah belajar bareng seperti ini, ketika jenengan kembali ke sekolah, maka jenengan sudah sebagai manajer. Ketika di posisi manajer ternyata itu masih kurang cocok, dirasa masih kurang cocok, maka jenengan bisa turun ke level pemantau. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, nanti sampai ketemu di sesi tanya jawab. Oh, Bu Yusmina angkat tangan, ada yang ditanyakan Bu Yusmina? Aku pencet ini tadi ya Bu Yusmina. Sepertinya kepencet. Ya. Saya kembalikan ke Pak Yudi Pram. Terima kasih Pak Yudi Pram. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Vivi. Pemaparan yang luar biasa, dijelaskan dengan gamblang sekali tadi ya. Banyak ibu bapak yang sepertinya sudah sangat memahami bagaimana seorang guru harus mengambil posisi kontrol atau peran ketika menghadapi murid kita yang membutuhkan bimbingan seperti itu. Tadi juga menarik sekali jawaban-jawabannya. Ada yang masih paket lengkap tadi ya disebutkan Bunda Vivi. Kadang menjadi teman, kadang menjadi penghukum, kadang menjadi manajer. Ini juga perlu kita perlu kita garis bawahi juga bahwa kita sebagai guru mungkin juga harus dituntut punya mood yang baik, yang bagus gitu, supaya ketika saat ini kita masih menjadi penghukum, besoknya kita bisa ke pemantau, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau. Yang jelas di disiplin positif itu kita tadi berada di level 3 sampai 5 ya. Kalau misalkan kita sudah minimal sebagai teman, nah itu bisa kita tingkatkan. Dan ke depan harapannya konsisten bisa menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Begitu. Sepakat ya Ibu Bapak ya. Coba ini saya mau cek fokus Ibu Bapak. Tolong kalau misalkan masih hadir dan menyimak dengan baik, kirim reaksi lope-lopenya. Seperti ini, Ibu Bapak. Ya, terima kasih. Banyak yang ngirim ini sebenarnya masih semangat ini Ibu Bapak ya. Karena kita masih ada materi lagi, satu pemateri dari Ibu Nurwatoni. Ini terakhir. Dan nanti kalau ada waktu, materi dari Bapak Sumarli tadi bisa dilanjutkan kembali. Bunda Nurwatoni ini akan memaparkan tentang tiga referensi. Kemudian jika Ibu Bapak memiliki pertanyaan hal yang terkait dengan materi, bisa disampaikan di akhir paparan dari seluruh narasumber. Ya. Bu Nurul sudah siap? Insya Allah sudah siap Pak Yudi Pramono. Baik, kalau begitu waktu dan layar silakan dimanfaatkan, Bu Nurul. Oke, terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang terakhir, tapi nanti masih ada lagi yang punya ya. Mari kalau waktunya masih ada nanti akan saya sampaikan.
Mohon maaf itu punyanya Yah Marli. Bisa terlihat Bapak Ibu? Oh, Mas Bisa, Agus, bisa. ya? Bisa. Dari terakhir bisa itu kelihatan bagus sekali, Bu. Sip, sip. Yeah. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita kali ini adalah segitiga restitusi. Sebetulnya untuk segitiga restitusi ini kaitannya dari materi yang pertama sampai yang setelah Bunda Vivi tadi menyampaikan. Akan tetapi karena tadi Pak Sumarli tidak selesai, nggih. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mengenal ini dulu Bapak Ibu. Tadi sudah mempelajari tentang bagaimana hukuman. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana konsekuensi hukuman atau konsekuensi, dan itu sudah pasti jelas berbeda nggih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan dulu di chat, di kolom chatnya. Di situ yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan dituliskan di kolom chat. Konsekuensi, Bu Samsiati. Monggo Bapak Ibu yang lain. Konsekuensi, konsekuensi. Oke, rata-rata konsekuensi nggih. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat di sekolah. Ini termasuk konsekuensi apa termasuk hukuman? Oke, hukuman, tidak ada yang konsekuensi, nggih. Saya kira sudah jelas. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Ya. Selanjutnya, yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Itu konsekuensi apa hukuman? Oke. Hukuman. Oke. Selanjutnya yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Konsekuensi apa hukuman? Saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nah, jawabannya adalah ini, sesuai semua. Tadi jawabannya. Bisa dipindah slide saya, Pak Yudi Pramono? Bisa? Masih hukuman atau konsekuensi itu ya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke restitusi. Sebetulnya restitusi itu apa sih? Gitu, nggih. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Kemudian restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Kemudian bisa saya simpulkan bahwa restitusi itu kalau dalam kegiatan kita di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan guru mengajak murid untuk berefleksi kepada peserta didik tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sekarang kalau kita ada masalah bagi anak-anak, apa tujuannya kalau kita menggunakan restitusi, Bapak Ibu? Jadi tujuannya adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat suatu kesalahan. Sehingga mereka menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini kita lihat Bapak Ibu, ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau kita bandingkan dari hukuman, bahwa korban mendapatkan keadilan. Kalau ada anak misalkan dipukul, maka korban kemudian dihukum, maka korban akan mendapatkan keadilan. Pelakunya dihukum, maka anak-anak korban akan mendapatkan keadilan karena korban sudah dipukul, pelakunya mendapatkan hukuman. Kemudian apabila konsekuensi, maka korban bisa diabaikan. Fokusnya adalah konsekuensi dari pelakunya. Kemudian restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman akan membuat murid terasa tersakiti. Sementara kalau konsekuensi, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Sementara kalau kita menggunakan restitusi, murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Karakternya akan menjadi lebih kuat. Kemudian hukuman untuk sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kadang malah menantang, itu kalau dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, guru harus monitoring dan supervisi terus-menerus. Sementara kalau kita menggunakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya yang dia kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah peraturannya adalah bla bla bla, maka kamu harus ini. Itu adalah hukuman sesuai dengan aturan. Tetapi kalau konsekuensinya, kita tanyakan, apa sih peraturannya? Mampu nggak kamu melakukannya? Nah, itu kalau konsekuensi. Sementara kalau restitusi, apa kamu yakin bisa melakukan itu? Atau kamu apa bisa melakukan atau memperbaiki masalah yang sudah kamu lakukan ini? Itu kalau restitusi. Jadi ada penawaran di situ. Kemudian kalau hukuman, pandangannya adalah negatif. Kalau konsekuensi netral, kalau restitusi adalah positif untuk anak-anak atau untuk murid. Kemudian hukuman itu merupakan model paksaan, mau tidak mau anak harus melakukan mereka padahal dalam diri mereka ada rasa sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus memberikan rangsangan sehingga anak-anak bisa merespon. Sementara kalau restitusi berdasarkan teori kontrol. Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya? Kalau kita menggunakan restitusi, maka restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Dimana jika anak-anak itu melakukan kesalahan, bukan berarti dia harus menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang misalkan, atau memperbaiki suatu kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf, tetapi sebetulnya restitusi itu juga merupakan suatu usaha untuk menebus kesalahan.
untuk menulis kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari anak-anak itu sendiri. Jadi keluar dari inisiatif anak-anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, itu memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, saya kira. Karena pada proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Kemudian selanjutnya restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak ditawarkan, anak-anak mencari solusi sendiri, kemudian kita ada tawaran. Jadi anak-anak kalau sudah melakukan, sudah berinisiatif untuk menyelesaikan masalahnya, mereka melakukan dengan setulus hati karena mereka sesuai dengan hati nuraninya sendiri dan mereka tidak terpaksa. Selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumarli. Anak-anak itu pasti melakukan kesalahan itu, mereka ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Jadi apabila anak melakukan salah, kita harus mencari sebetulnya kebutuhan dasar apa yang mereka perlukan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mengutamakan karakter. Karakternya harus bersifat baik, begitu kan kalau kita menginginkan karakternya anak-anak. Jadi bukan berupa tindakan. Tindakannya itu dari apa yang anak-anak inisiatifkan tadi. Tentu saja harus memenuhi karakter yang baik. Kemudian restitusi itu menguatkan karakter yang dimiliki anak-anak, karena anak-anak merasa diberi semangat oleh gurunya, karena anak-anak merasa dia tidak dihakimi, sehingga menguatkan untuk melakukan penyelesaian atau solusi yang sudah mereka cari. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan rasa bersalah anak. Jadi solusi yang mereka sampaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau sudah berbuat salah sama teman, dia kembali ke teman, itu masih ada rasa takut, ada rasa tidak enak, kemudian bahkan kadang ada rasa dendam. Maka dengan menggunakan segitiga restitusi, itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya reaksi kita saat murid melakukan kesalahan? Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada tahap-tahapnya segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya anak-anak itu kalau sudah melakukan kesalahan dan gurunya tahu, atau kalau anak-anak itu dipanggil, maka mereka akan merasa takut, Bapak Ibu. Mereka merasa takut, kemudian saya mau diapakan, apa saya mau dihukum, terus saya nanti kalau ditanya jawabnya apa ya, kan begitu. Jadi langkah yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Identitas anak itu distabilkan, emosinya distabilkan supaya dia tenang, kemudian dia bisa berkata jujur apa yang sudah dia lakukan, kenapa kok dia sampai melakukan itu. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bunda juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan, temanmu juga pernah. Tapi mereka berkata jujur, kemudian kita mencari solusinya sama-sama. Sampai sekarang mereka tidak melakukan lagi kesalahan. Nah, mereka akan berpikir ulang untuk berbohong. Sehingga apa yang mereka ungkapkan nanti insya Allah akan jujur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kita melakukan validasi tindakan yang salah, apa kesalahan anak-anak. Sehingga kita bisa bertanya, misalkan kamu tentu punya alasan, mengapa kamu itu melakukan kesalahan A, misalkan begitu. Apa yang kamu inginkan?
Kalau sudah tahu kesalahannya, terus kita korek penyebabnya apa, kemudian bagaimana sih solusi yang bisa kamu lakukan dengan kesalahanmu itu. Sehingga bisa ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sesuai dengan kebutuhan 5 dasar tadi. Kalau anak-anak itu sudah mencari solusi, apa yang bisa mereka lakukan, mencari jalan keluar dari masalah mereka, maka kita langsung ke yang ketiga. Kita memberikan keyakinan kepada anak-anak. Yakin nggak kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan tadi? Bisa nggak sih kamu melakukan itu? Mampu nggak kamu? Nah itu menanyakan keyakinan. Kira-kira anak itu bisa apa tidak? Sehingga anak-anak itu dengan inisiatifnya sendiri, mencari solusi sendiri, nanti anak-anak akan bilang yakin. Saya bisa, insya Allah saya bisa. Kalau sudah anak-anak menemukan keyakinan, maka kita bisa memberikan nasihat di situ. Kita memberikan apa-apa yang kurang, misalkan berarti kalau misalkan ada anak yang terlambat, kenapa sih kok kamu terlambat? Dia sudah menemukan solusinya. Kemudian, yakin nggak kamu bisa melakukan itu? Nanti malam kamu bisa melakukan itu, bisa nggak? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian kita melanjutkan dengan apa sih yang kurang? Nah, kamu bisa dengan menggunakan wecker, kemudian alarm dari HP-mu bisa, atau kamu berpesan sama orang tua, begitu, dan seterusnya. Sehingga anak-anak suaranya merasa didengarkan, mereka merasa dianggap. Dan terakhir, kita berikan penguatan lagi kepada mereka. Saya yakin dan saya pasti yakin bahwa kamu pasti bisa melakukan itu. Sehingga anak-anak itu, oh ya, berarti saya bisa melakukan itu dan saya harus bisa. Mungkin anak-anak akan berpikir seperti itu. Sehingga penyelesaian masalah anak-anak bisa terselesaikan dengan baik, kemudian timbul penguatan kepada anak-anak, kemudian karakternya juga akan menjadi karakter yang lebih baik. Ini tahapannya tadi Bapak Ibu. Sekilas, kalau menstabilkan identitas tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional, sehingga dia mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya adalah berbuat salah tidak apa-apa. Tadi kata-kata yang saya ungkapkan tadi sudah di situ juga. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah sejelasnya proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, tetapi harus dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahamannya kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut, sehingga kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama. Kemudian menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi bisa nggak? Kamu yakin nggak? Itu menanyakan keyakinan. Dan terakhir kita meyakinkan mereka bahwa mereka bisa. Mereka pasti bisa, karena kamu anak yang baik, kamu anak yang kuat, kamu pasti bisa melaksanakan apa yang kamu inginkan, menjadi dirinya sendiri. Itu tadi bagaimana segitiga restitusi bisa diterapkan kepada anak di sekolah. Besar harapan kami juga dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurul sudah memaparkan materi yang sama-sama. Ya, materi tentang segitiga restitusi ya. Setelah mendengarkan materi, sekarang mari kita lihat ke diri kita, ke sekolah kita, apakah budaya positif ini sudah diterapkan atau belum, atau sudah sejauh mana penerapan budaya positif itu diterapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, baik, untuk sesi selanjutnya ini ada tanya jawab atau tanggapan
Silahkan Ibu Bapak yang memiliki pendapat, ide, atau pertanyaan bisa mengangkat tangan. Nanti saya akan memanggil satu persatu untuk bertanya. Ini saya urutkan ya dari yang sudah mengangkat tangan ini sepertinya dari tadi Ibu Yusmina. Halo Ibu Yusmina. Ibu Yusmina ada? Oke. Atau Ibu Dewi Siswanti, mungkin ada yang ditanyakan Ibu. Bagaimana Dewi Pak? Siswanti. Maaf Ya, di sini Ibu jaringannya Yusmina. kurang. Iya, bagaimana Pak? Ya, Ibu Yusmina mengangkat tangan Bu. Barangkali ada yang ditanyakan atau memberikan pendapat tentang materi yang dipaparkan tadi. Tidak ada Pak. Tidak ada. Pencet ya berarti ya. Iya, iya. Ya. Baik, Ibu Yusmina bisa diturunkan. Kemudian Ibu Dewi Siswanti. Ada yang ditanyakan Ibu? Atau silakan Ibu Bapak yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Baik, sambil menunggu mungkin saya informasikan ya untuk daftar hadir ini bisa di kolom chat. Ibu Bapak bisa langsung membuka link yang kami kirimkan. Kemudian untuk materi juga ini akan kami share. Silakan Ibu Bapak akses dan unduh materi yang dipaparkan narasumber tadi. Pak, Kemudian untuk sertifikatnya kapan pulangnya Pak ya? Ini kemungkinan nunggu ya Ibu Bapak ya. Nunggu, insya Allah besok itu bisa diunduh. Untuk pengunduhan link sertifikat itu di link yang saya kirimkan ini, itu ada 2 link ya Ibu Bapak ya. Jadi yang di atas itu adalah link presentasi paparan PPT tadi, yang di bawahnya itu link sertifikat untuk besok Ibu Bapak mengambil atau mengunduh sertifikat. Saya cantumkan juga nomor telepon saya, barangkali nanti ada kendala atau hal yang perlu ditanyakan. Nah, itu nomor saya Ibu. 08 ya. Link absen itu Ibu di atas Ibu, link absen. Silahkan Ibu Bapak yang belum mengisi presensi atau daftar hadir bisa langsung mengisi. Kemudian link materi dan link sertifikat juga sudah saya share. Silahkan Ibu Bapak. Mohon izin, Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Iya. Mohon izin menambahkan Pak Yudi. Oh, sepertinya sudah paham semua ini. Pak Yudi, mohon izin menambahkan. Oke, silakan Bunda. Iya, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya yang saya hormati. Terkait dengan link drive atau folder drive untuk pengunduhan ijazah, maaf bukan ijazah, sertifikat, bisa di-save ya Bapak Ibu. Jadi di-save dulu, di-copy, mungkin bisa di-save di Word atau di apa, sehingga insya Allah besok pagi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh sertifikatnya masing-masing by link drive tersebut. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih Bunda Titin. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sedikit penguatan ya ini dari Ibu Bapak narasumber. Oh, ini ada yang mengangkat tangan. Sebentar, saya cek dulu. Ibu Dewi Siswanti tadi sepertinya tidak ya, saya turunkan. Ibu Deborah, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Deborah Martiana. Halo Ibu Deborah. Tidak ada.
Link materi dan link sertifikat di kolom chat Ibu Bapak ya. Oh, link drive-nya minta akses. Sebentar, saya buka dulu. Halo, Bapak, Ibu, selamat sore. Selamat sore, Ibu Deborah. Ya, yang ingin saya Deborah Martiana Kristianti dari SMP 1 Njatan Karanganyar. Oh iya. Ya, silakan Ibu Deborah. Yang ingin saya tanyakan adalah satu, kebiasaan anak-anak selalu menyebut anak-anak satu dengan yang lain itu dengan menyangkut-nyangkutkan nama ayah. Nah, bagaimana untuk bisa mengantisipasi atau supaya anak-anak itu tidak lagi menyebut istilah Jawanya itu pakai nama julukan nama ayahnya. Yang kedua, mereka selalu masih dengan bahasa yang sangat kasar, Bapak Ibu. Jadi sedikit-sedikit sepertinya kayak latah untuk mengeluarkan kata-kata maaf saja. Istilahnya kebun binatangnya masih keluar atasnya. Jadi bagaimana supaya budaya positif dengan perkataan yang positif supaya anak-anak itu tidak menyangkut-nyangkut bagaimana mereka menyebut nama orang tua, khususnya seorang ayah, dibawa-bawa sebagai nama guyon, sebagai istilahnya membuli temannya, bukan membuli sih ya, pokoknya pakai menyebut nama ayah, begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Ibu Deborah. Kebiasaan menyebut nama ayah ini, kalau saya tidak salah itu dari zaman saya sekolah itu ada Ibu ya. Mungkin kita di sini semua juga mengalami. Itu sepertinya penyakit turun-temurun. Tapi menarik sekali, ini nanti akan dijawab oleh narasumber. Kemudian yang kedua tadi bahasanya kasar. Nah, bagaimana ini kalau kita menghadapi anak-anak yang seperti ini? Monggo mungkin bisa siapa ya? Bunda Titin atau Bunda Nurul barangkali bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Deborah tadi dari Karanganyar ya. Silakan Ibu. Iya, Pak. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa. Dan ini memang terjadi rasanya dimanapun sejak kita masih kecil gitu sudah ada gitu. Nah, ini hanya upaya kami ingin share sedikit pengalaman dari kami untuk setidaknya meminimalisir kebiasaan anak-anak untuk memanggil temannya dengan nama ayah, dengan sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Kalau di kami tadi sudah saya paparkan ada beberapa inovasi, diantaranya adalah pendekatan secara personal oleh guru yang kita sebut dengan persona guru. Kemudian ada pendekatan secara personal oleh wali kelas, sehingga dialog antara wali kelas, guru, dan anak ini intens dilakukan. Selain itu juga dengan program antar jemput atau komunikasi antara wali kelas dengan orang tua ini juga sangat mendukung sangat mendukung untuk sedikitnya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang seperti ini. Kemudian kalau kata-kata yang kasar itu alhamdulillah jadi lebih pada keberhasilan itu lebih pada keteladanan. Kalau kebetulan di SMP 1 Suling ini termasuk sekolah yang masuk di dalam program pendidikan berbasis keluarga. Jadi anak-anak itu memanggil kami itu dengan ayah, bunda, seperti itu. Sehingga kami menempatkan diri sebagai orang tua mereka di sekolah. Ini juga ternyata sangat meminimalisir untuk hal-hal tersebut. Mungkin nanti Bunda Nurul dan juga Bunda Vivi bisa menambahkan pengalamannya bagaimana membentuk anak-anak sampai pada budaya positif ini terbentuk di SMPN 1 Suling ini. Monggo Bunda Nurul, Bunda Vivi bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bunda Titin.
Bapak Ibu, dari apa yang sudah pernyataan dari Bunda Titin tadi, bahwa di sekolah kami itu ada pesona guru, ada pesona lila, dan kami sebagai guru salah satunya juga yang melaksanakan itu. Jadi ketika kami melaksanakan pesona guru, maka anak-anak karena hanya beberapa anak di situ, nggih. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian satu guru memegang bisa 5 atau 6 anak gitu. Kemudian dia bisa curhat apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka juga sering bapak ibunya dipanggil begitu kan, diolok-olok gitu. Dan itu saya kira sudah termasuk pada ranah bullying, dan kita memang harus terus melakukan antisipasi kepada anak-anak yang seperti itu. Jadi dengan melaksanakan pesona guru, kalau saya sebagai pesona guru bukan pesona lila, nah di sana anak-anak banyak curhat, kita akan memberikan jalan keluar atau solusi-solusi yang bisa mereka laksanakan. Kemudian berkaitan dengan memanggil anak atau berbicara kasar, kita masukkan di sana. Kita berikan penguatan kepada anak, bagaimana sih kalau kamu misalkan dipanggil bapakmu, nama bapakmu, kamu marah enggak gitu. Kalau kamu marah kan sama rasanya apabila kamu memanggil temanmu dengan namanya. Jadi kita tidak melaksanakan ke satu anak, tetapi kita berbicara secara umum dulu. Kemudian baru nanti kalau sudah tidak banyak anak yang seperti itu, hanya satu dua, maka kita ambil anak itu, kita selesaikan dengan restitusi. Gitu Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Iya, sedikit tambahan Pak Yudi, mungkin supaya ini berbagi Bapak Ibu hebat yang kami hormati. Jadi kalau ini mungkin bisa juga sedikit berbagi ya. Di sekolah kami menyediakan ada satu ruang yang namanya pojok curhat, di mana pojok curhat ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk sekedar ngobrol, kemudian curhat terkait permasalahannya. Selain anak-anak, pojok curhat ini juga bisa digunakan oleh wali murid bila mana ingin mendiskusikan terkait proses perkembangan putra-putrinya di rumah itu bersama ayah bunda guru yang ada, tentunya dengan komunikasi terlebih dahulu. Kami juga memanfaatkan media digital. Semuanya berbasis digital di sini sudah dikembangkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Titin. Itu tadi, jadi memang begitu ya Ibu Deborah, di sekolah kami, apa yang kami lakukan sesuai dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah kami dalam mengatasi anak-anak yang seperti itu, memang ada, dan saya yakin di setiap sekolah ada yang anak-anak seperti itu ya. Tapi dengan usaha yang kita lakukan, itu paling tidak bisa meminimalisir ya. Harapannya kalau semua lingkungan sekolah mendukung, itu akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Kemudian ini rupanya banyak yang nggak bisa ngopi link. Nanti mungkin akan kita share grup WA ya, Ibu Bapak ya. Mungkin akan kami share grup WA-nya supaya memudahkan Ibu Bapak nanti mendapat. Iya. Ya Yudi bisa ini aja, share link WhatsApp ya. grup aja. Oke, ini aja. Bentar. Mungkin bisa saya bantu sedikit. Bunda Rosmiati mengangkat tangan, raise hand. Ada yang ditanyakan, Bunda? Baik, sambil menunggu, barangkali masih ada waktu, ada pertanyaan, Ibu Bapak, Ibu Rosmiati, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ini ya sebelum kita akhiri, mungkin closing statement dari Ibu dan Bapak narasumber. Silakan.
untuk menguatkan apa yang sudah kita pahami dan kita pelajari bersama hari ini supaya ke depan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Monggo, kata-kata penutupnya. Terima Bunda kasih. dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Yudi Pram, Bapak Ibu hebat, terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi, meskipun itu hanya seujung kuku yang hitam, setidaknya kita tidak pernah berhenti untuk berubah, tidak pernah berhenti untuk bergerak, tidak pernah berhenti untuk berupaya memberikan makna dan manfaat setidaknya bagi murid-murid kita. Disiplin positif lebih pada bentuk keteladanan kita. Supaya kita bisa mendisiplinkan anak-anak, maka kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Supaya kita bisa memotivasi anak-anak, maka setidaknya kita sudah memotivasi diri kita sendiri dulu. Saya rasa itu dari saya. Monggo Bunda Nurul kalau ingin menambahkan. Ya, terima kasih. Dari saya bahwa disiplin positif memang harus kita laksanakan di sekolah kita untuk menguatkan karakter anak-anak, untuk merubah karakter anak-anak dari yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Dan tentu saja Bapak Ibu, selain apa yang dikatakan Bunda Titin tadi, butuh keteladanan, kita juga butuh kesabaran Bapak Ibu. Karena untuk merubah suatu karakter anak tidak bisa hari ini berubah, besok anak-anak sudah berubah. Tetapi membutuhkan proses. Mungkin butuh proses selama berbulan-bulan sehingga anak itu bisa berubah. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai kesabaran yang besar, harus mempunyai keteladanan yang tinggi. Itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih. Baik, Bunda Vivi, mungkin closing statement. Terima kasih ya Yudi. Kalau closing statement saya, merdeka itu adalah bahagia dalam melakukan suatu kegiatan, tetapi merdeka kita dibatasi oleh merdekanya orang lain. Bapak Ibu teruslah belajar, teruslah berproses, karena kodrat zaman itu akan selalu berubah. Terima kasih ya Yudi. Baik, luar biasa, sangat powerful sekali nih kata-katanya dari bunda-bunda narasumber yang hebat. Ibu Bapak mengingatkan kembali di grup di chat box ya, di kotak chat itu sudah ada grup WA untuk bergabung. Jadi nanti misalkan Ibu Bapak ada yang terkendala dengan sinyal tadi atau kesulitan mengakses link presensi, materi dan daftar hadir, bisa bergabung di grup WA yang sudah saya sematkan di chat box ya. Nah, baik Ibu Bapak, kita sudah memasuki menit-menit terakhir ini sebelum webinar kita usai. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu belajar bersamanya ini. Kami juga masih belajar. Semoga kita nanti dipertemukan lagi di webinar-webinar yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam webinar berikutnya, insya Allah nanti terkait dengan kemitraan 3 pilar pendidikan bersama Adhigana Spensari. Oke, jika ada kesulitan atau kendala bisa gabung di grup WA atau ke nomor saya itu Ibu Bapak yang ada di kolom chat. Ya, webinar selanjutnya nanti akan tersedia di PMM. Jadi ikuti komunitas belajar kami dari SMPN 1 Celuring Banyuwangi. Ikuti juga media sosial kami @SMPN 1 Celuring di Instagram untuk mengetahui keseharian dan profil sekolah. Jadi semua kegiatan insya Allah di Instagram itu kita selalu update terus ya, tiap hari update. Saya kasih ini deh, SMPN 1 Celuring. Nah, ini akun Instagram sekolah. Silakan diakses sumber-sumber informasi yang ada supaya lebih dekat dengan kami. Baik, sudah
pukul 3, alhamdulillah tepat waktu. Kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semoga ini dapat membawa dampak yang positif ya untuk kita sebagai guru tadi mengambil peran sebagai manajer, kemudian di sekolah kita tercipta ekosistem ya atau budaya yang positif yang akan membawa anak-anak itu bahagia dalam bersekolahnya gitu. Oke, itu saja dari saya. Mungkin eh, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Saya akhiri, Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama Ibu, sehat selalu Terima ya. kasih Bapak Ibu Semuanya. paparannya. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Sama-sama Bapak Sehat Ibu selalu semuanya. semuanya. Mohon izin, panggilan akan saya tutup ya. Rapat akan saya tutup. Sampai jumpa di lain waktu.